Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema masih seputar Pilpres 2024, di mana Pilpres 2024 banyak calon-calon presiden bermunculan. Ada yang sudah di luar sistem maupun masih di dalam sistem, tapi mereka juga meramaikan bursa Capres 2024. Bahkan beberapa tokoh eksponen pemuda Indonesia juga sempat viral dan itu juga mengundang aksi pro dan kontra. Jadi langsung kita sebut satu persatu tokoh eksponen pemuda Indonesia. Ada Bung Jojo atau Joko Priyoski. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun dan pemirsa EZI TV. Ada Bung Adrianto, Ketua Prabowo Puan. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung Gunawan. Selamat malam semua subscriber EZI TV. Salam. Ada Bung Tobias Patasyana. Selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun, selamat malam pemirsa EZI TV. Oke, kita nggak usah berpanjang lebar, ini tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Ada Bung Jojo yang udah luar biasa banget, ada Bung Adrianto yang memang malam ini akan menambah panas. Pertanyaan-pertanyaan kita ini akan mungkin menuju ke sosok yang memang diusung oleh Bung Adrianto. Dalam hal ini adalah Prabowo Puan. Nah, ini sangat menarik ini, jadi partai dua besar di Republik ini adalah PDIP dan Gerindra. Dia hampir menguasai sekitar 34 juta ya kalau nggak salah ya. Kalau ngelihat dari pemilu kemarin dia hampir sekitar PDIP itu 27 juta lebih, Gerindra 17,5 juta lebih. Jadi kalau digabung itu bisa hampir sekitar 44,5 juta pendukung dua partai ini. Cuma pro kontra memang di masyarakat memang sangat banyak. Ada yang bilang Bapak Prabowo sudah tua pensiun saja, ada Puan juga elektabilitasnya jauh. Tapi kalau ngelihat real fakta dua partai besar ini kan memang sangat potensial di 2024. Silakan Bung Adrianto. Terima kasih, selamat malam pemirsa EZI TV. Selamat malam Bung Jojo, selamat malam Bung Tobi. Malam. Ya, jadi Prabowo Puan itu kami deklarasikan sudah setahun yang lalu dan hari ini kelihatan tanda-tandanya semakin jelas. Semakin jelas artinya Gerindra, PDIP hari ini melakukan komunikasi inten, pertemuan inten dan mudah-mudahan kita berharap kepada Partai Gerindra, pada Partai PDIP dan juga kepada Partai PKB sesegera mungkin bertemu, duduk satu meja dan mendeklarasikan siapa pasangan calonnya. PKB hari ini dan Gerindra sudah mendeklar pasangan presidennya adalah Prabowo Subianto, sementara wapresnya masih kosong. Kami berharap PDIP memberikan kelegoan demi kemajuan bangsa dan negara, bergabung dengan Gerindra dan PKB untuk mengisi mengisi posisi wapres dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia ke depannya. Nah ini sebuah hal yang memang kita tunggu-tunggu bersama ya, kita tunggu-tunggu bersama. Hampir seluruh rakyat Indonesia hari ini menunggu deklarasi PDIP, Gerindra dan Nasdem. Ketika ini deklarasi, ini adalah sebuah kemenangan bersama. Ini adalah sebuah kemajuan untuk bangsa Indonesia. Di lain sisi memang PDIP ada dua kandidat ya di internal PDIP. Yang pertama itu Puan Maharani dan yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo ya. Saya pikir PDIP ketika sudah dideklarasikan akan final ya, akan final. Tidak ada pertentangan antara Pak Ganjar Pranowo dan Mbak Puan Maharani. Dan kami berharap sesegera mungkin dilakukan deklarasi oleh PDIP. Karena masyarakat sedang menanti-nanti hari ini, jangan berlama-lama dan Pak Jokowi juga sudah beberapa kali menyampaikan komentar, ini sudah sebentar lagi masuk tahun politik. Tahun 2023 itu sudah tahun politik. Kata beliau harus tepat, akurat memilih calon dan jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama nanti masyarakat kecewa. Jangan sampai menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat sehingga calon yang didukung nanti tidak dipilih oleh masyarakat. Sementara itu Bung Gunawan yang bisa saya sampaikan. Oke, Bung Adrianto. Jadi nanti kita akan lebih bedah lebih dalam
kenapa potensi Prabowo Puan itu begitu bisa menguatkan bangsa ini. Kita ke Bung Jojo. Jadi Bung Jojo ini tetap dengan pendiriannya, tetap Ganjar ya sampai hari ini ya? Ya, saya tetap mendukung Mas Ganjar. Oke, jadi kan memang Ganjar ini dibilang maju salah, mundur salah, si malakama, ya kan? Kemarin Bung Noel yang sempat kita undang di sini juga ternyata sampai hari ini juga benar-benar masih terjerat kakinya kan? Jadi Bung Ganjar ini memang pilihan sulit PDIP. Jadi dengan fakta Pak Jokowi langsung bilang ke terang benderang ya, menunjuk Prabowo adalah pengganti dirinya itu kan, apakah itu akan tertutup kemungkinan Ganjar dimajukan PDIP atau bagaimana? Silakan Bung Jojo. Terima kasih Mas Gun. Malam Bung Andi, Bung Andianto, malam Kakak Tobi, tokoh eksponen. Jadi kalau bicara itu sebenarnya gini, kalau saya lihat yang pertama kemarin dari pidatonya Pak Jokowi di Perindo itu sebenarnya itu bukan janganlah dianggap sebagai sinyal politik dukungan beliau ke Pak Prabowo. Mungkin kalau dibilang tuh dalam bahasa Jawa tuh semacam saling menghormati lah ya Mas. Karena kan saat ini kita tahu Pak Prabowo ini sudah teruji loyalitas dia, integritas dia sebagai menteri. Terus sampai saat ini pun untuk saya pribadi dan teman-teman masih mendukung Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar ini kan kalau saya bilang semua ada di dia. Semua ada di Mas Ganjar. Dia tokoh yang berasal dari rakyat, merakyat, terus sudah teruji kepemimpinan di Jawa Tengah selama 2 periode. Sudah pengalaman juga di birokrasi. Dan kita lihat saat ini secara real dukungan beliau besar dengan bentuknya banyak relawan yang ada. Saya pun juga sebenarnya berharap, kalau saya pribadi berharap 2 orang ini bisa menyatu nantinya ke depan gitu kan. Tapi kan ini gimana tergantung elit politik di atas. Jadi memang harapan saya pribadi sebenarnya 2 orang ini antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo sebenarnya diharapkan bisa menyatu. Tapi kan kita lihat nanti gimana peta politiknya di 2023 nanti kita bisa lihat nanti. Jadi kalau saya bilang yang menariknya adalah saat ini Bung Andianto ini salah satu relawan yang pertama kali mendeklarkan paket paslon. Ini yang menarik gitu. Selama ini kan kalau saya lihat parsial nih. Deklarasi relawan Puan, deklarasi relawan Prabowo, deklarasi relawan Ganjar, deklarasi relawan Anies. Yang hanya mendeklarkan paslon ini hanya Bung Andi nih. Makanya saya bilang ini agak seksinya di sini gitu kan. Nah, mungkin nanti saya kalau boleh bertanya, mohon dijawab oleh Bung Andi. Kalau misalkan nanti realitasnya di 2023 pas pengumuman itu terjadi 2 ini. Misalkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Apakah poros Prabowo Puan ini akan berubah namanya? Atau arah dukungannya atau gimana? Mungkin itu yang saya kemarin penasaran dengan bertanya itu ke Bung Andi. Sementara itu nanti di sesi kedua nanti kita akan boleh debat, boleh adu pandangan, adu perspektif untuk para jagoan-jagoannya di 2024. Oke, ke Bung Tobias Patiasinnya. Jadi kita sudah lihat bagaimana pandangan Bung Andrianto, Bung Jojo mungkin agak-agak patah kayaknya dengan Ganjar ini. Jadi nggak semangat seperti kemarin kan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena ini beliau ini Bung Jojo ini itu akan bisa membesarkan Ganjar Pranowo. Jadi Mas Ganjar tolong perhatikan Joko Priyoski. Jadi Bung Tobias, kita bertanya-tanya ini. Jadi bagaimana Prabowo Puan sudah mungkin akan dideklar oleh Bung Andrianto, Ganjar juga tetap dikawal dengan setia oleh Bung Jojo. Pandangan Bung Tobias seperti apa ini dengan peta kandidat Capres di 2024 ini? Silakan Bung. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Dianto, selamat datang Jojo. Jadi saya simak yang tadi dikatakan sama Adinda Jojo bahwa ini menarik. Menariknya seksinya di tengah-tengah partai politik hari ini yang mendeklir langsung ya. Hanya poros ya, Prabowo Puan ya. Dan menurut saya itu menarik dalam arti kalkulasi kita hitung bahwa perolehan yang kemarin kalau kita simak ya itu 44 juta lebih ya, berarti 31% ya. Nah, analisa yang kita lihat di sini bahwa kalau dipasangkan Prabowo Puan berarti itu pemilih yang tetap itu sudah clear. Sudah clear. Yang saya lihat seperti itu udah clear.
hitung-hitungan 31% lebih lah. Nah kalau ditambah sama partai-partai yang lain, lah itu mungkin lebih lagi kuat. Nah kalau analisa saya mengenai Mas Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar, itu lebih tinggi lagi kalau Prabowo Ganjar. Dalam arti ya kalau itu direstui sama Ibu Mega atau Partai PDIP ya. Kalau itu direstui itu lebih menarik karena suara yang diusung sama PDIP sama analisa saya ini ya sama Ganjar itu lebih kuat. Lebih kuat karena pasti di daerah-daerah timur itu pasti ke Ganjar. Karena survei kemarin kebetulan ada teman-teman survei di timur itu semua lari ke Ganjar. Nah kalau sudah seperti itu berarti ya semakin kuat apalagi ditambah dengan teman kita sahabat kita si Noel. Nah seperti itu tambah semakin kuat. Nah cuma kalau saya lihat di sini suara-suara yang ada ya terkadang ya itu apa yang tadi dibilangin poros sudah semakin kuat tapi yang lain itu cuma saya takutnya semua omong doang, suaranya besar tapi di akar bawah nggak ada. Nah itu seperti itu, kalau memang semakin kuat ya kita syukur-syukur bagus, tapi jangan kita sampingkan bahwa ada Pak Anies juga yang sudah mendeklarasi sebagai presiden dari Nasdem. Kalau kita hitung-hitung juga, itu mereka juga kokoh juga sama aja. Karena di situ suaranya Nasdem kalau nggak salah 12 juta lebih, habis itu PKS 11 juta lebih, dan kalau nggak salah Demokrat 10 juta lebih ya kan? Nah itu semakin kuat juga dan menarik. Kalau dihitung-hitung juga ya, habis itu KIB kalau diambil Golkar kemarin 17 lebih, habis itu apa tambah PAN 9 lebih ya 9 tambah PP3 6 lebih, hampir-hampir sama seimbang. Nah cuma ya masih beruntung masih poros Puan Prabowo atau Prabowo Puan makin di atas. Nah, itu analisa saya seperti itu loh. Demikian Mas. Oke, terima kasih Bung Tobias. Balik langsung ke Bung Andrianto. Jadi kita sudah mendengar juga paparan dari Bung Jojo, Bung Tobias. Kita mau lebih tajam lagi mungkin nanti ada interaksi dari Bung Jojo atau Bung Tobias untuk menanggapi Bung Andrianto. Bagaimana sebenarnya sosok Prabowo dan sosok Puan? Jadi kalau kita ngelihat fakta kan survei 2,2, Prabowo memang masih 3 besar. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana calon presiden 2024 Bapak Prabowo ini kan masih di dalam. Jadi kalau sementara Anies sudah kemana-mana. Cuman masih banyak pihak yang bilang belum ada gagasan yang muncul. Jadi rakyat itu hanya diiming-imingi survei. Tanpa melihat ini presiden gue ke depannya seperti apa sih? Gagasan apa yang bisa dibawa Prabowo untuk bangsa ini? Atau Mbak Puan seperti apa? Kalau Anies sibuk kemana-mana dia udah. Tapi karena dia masih di dalam terkunci, itu kan jadi serba salah juga kan. Jadi mungkin Bung Andrianto semoga bisa menjadi benar-benar terjadi yang namanya Prabowo Puan dan bisa mewakili keinginan Pak Prabowo. Jadi bisa menjelaskan ke rakyat Indonesia. Silakan Bung Andrianto. Terima kasih Bung Gunawan. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya begini, saya melihat pemilu 2019 ya. 2019 itu ada face to face Prabowo dengan Sandiaga Uno, berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Di situ kita lihat perolehan suara itu menang Pak Jokowi ya, 54% berbanding 45,5% ya. Jadi itu suara pemilu 2019. Kalau pemilu yang sebelumnya kan 48-52, 48%, lawan 52%. Nah hari ini pemilu 2024 ini kemungkinan kan cuma ada 3 pasang ya, maksimal 3 pasang lah, 3 pasang. Bisa jadi cuma 2. Bisa jadi cuma 2 atau 3 pasang. Ini tergantung dari keputusan PDIP. PDIP mempunyai peran besar dalam menentukan putaran Pilpres 2024 nanti. Nah,
Makanya kita masyarakat Indonesia menunggu-nunggu sampai hari ini. Siapa sih sebenarnya yang dideklarasikan oleh PDIP? Apakah Puan Maharani? Apakah Ganjar Pranowo? Ini saat ini sedang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu. Begitu PDIP declare maka akan ketahuan pasangan pilpres ini ke depan hanya 2 pasang atau 3 pasang. Begitu. Jadi asumsi 2 pasang, misalnya asumsi 2 pasang, hari ini kan sudah ada 3 poros ya. Poros KIB, di situ ada Golkar, PAN dan P3, poros Gerindra PKB, dan yang selanjutnya adalah poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, yang hari ini bisa memenuhi kuota pilpres hanya Gerindra sama PKB ya, yang sudah declare ya. Kalau PDIP kan belum declare. Gerindra dan PKB itu sudah menembus lebih dari 20%. Artinya secara syarat perundang-undangan dia udah bisa mencalonkan pasangan presiden dan calon wakil presiden. Sementara Ganjar sampai hari ini masih menunggu partai politik ya. Ganjar belum punya partai politik. Sementara Anies juga baru didukung oleh Nasdem. Yang kita tahu bersama Nasdem kursi parlemen hanya 10% ya, 9, sekian kan. 10% lah kita bulatkan. Jadi masih kurang 10% lagi Nasdem. Kalaupun bergabung dengan Demokrat juga masih kurang lagi. Karena Nasdem dengan Demokrat itu baru sekitar 18 sekian ya, 18 sekian kursi parlemennya, 18%-an ya. Nah, Anies juga masih punya PR untuk menyatukan partai politik. Yang pertama. Yang kedua, Anies juga masih punya PR siapa cawapresnya. Siapa cawapresnya. Memang dalam konteks ini Prabowo lebih maju. Prabowo sudah mempunyai, sudah mendeklarasikan presiden dan sudah mempunyai kuota partai politik. Dari sisi proses kemenangan, saya pikir begini. Prabowo bila berpasangan dengan Puan Maharani, artinya di sini saya melihat kalau Prabowo berpasangan Puan Maharani itu kemungkinan partai yang bergabungnya kan Gerindra, PKB, dan PDIP. Dan KIB kemungkinan besar juga ikut gabung. KIB kemungkinan besar akan ikut gabung. Atau KIB mendorong Ganjar bisa jadi juga begitu. Tapi kemungkinan besar saya melihat kecenderungannya KIB akan gabung ke poros PDIP, Gerindra, PKB ini. Jadi di situ terdapat nanti pasangan calonnya Prabowo dan Puan Maharani. Berlawanan dengan katakanlah kita anggap di sebelah ini yang Nasdem, Demokrat dan PKS ini nyatu ya. Katakanlah nyatu, cawapresnya Anies AHY. Jadi Prabowo Puan, Anies AHY. Itu nggak jauh beda nanti dengan politik yang terjadi perolehan suara di pemilu 2019. Paling hebat itu Anies itu bisa menembus angka 40%, itu paling hebat. Dan Prabowo itu hampir bisa dipastikan di atas 60%. Prabowo Puan atau Prabowo Ganjar bisa lebih dari 60%. Prabowo Puan aja bisa lebih dari 60%, apalagi Prabowo Ganjar begitu. Bisa lebih dari itu. Artinya kemenangan mutlak di pemilu 2024 apabila face to face Prabowo dengan Anies hampir bisa dipastikan 60%, di atas 60% Prabowo menang. Begitu. Jadi sinyal terang benderang yang bilang pengganti dia adalah Prabowo itu sesuai dengan wangsit batu tulis juga ya? Atau memang ada obrolan Megawati juga mengarahkan ke situ? Jadi pertemuan batu tulis itu menurut informasi yang kami terima, jadi batu tulis itu pertemuan bersejarah ya menurut Megawati ya. Dari sisi Megawati pertemuan bersejarah. Megawati kalau bertemu salah satu tokoh di Republik ini yang memang itu punya momen nilai politis yang tinggi, dia selalu ada di batu tulis. Dia selalu batu tulis. Dianggap pertemuan yang benar-benar luar biasa itu ada di batu tulis. Nah, pertemuan batu tulis terakhir antara Megawati dan Jokowi itu saya pikir memang ada persoalan pembahasan terkait Pilpres ya. Tapi juga mungkin juga ada pembahasan terkait dengan komposisi kabinet hari ini. Hari ini kita tahu Nasdem itu sudah berseberangan dengan PDIP ya. Nasdem sudah berseberangan dengan PDIP. Mungkin itu jadi tema pembicaraan juga. Nah, hari ini saya belum melihat finalisasi antara pertemuan Jokowi dengan Megawati. Kita tahu bersama Jokowi di internal PDIP ya. Ini bicara tokoh PDIP. Jokowi itu juga merupakan tokoh PDIP. Megawati sebagai ketua umum, Jokowi juga punya peranan penting di internal PDIP. Jokowi hari ini orang menilai ada di belakang Ganjar. Dan Puan orang menilai ada di belakang
Megawati. Ini belum ada kesepakatan di antara mereka berdua. Kita tunggu. Infonya bulan Januari sudah ada kesepakatan dan akan dideklarasikan. Kita tunggu bersama. Semoga ini menjadi yang terbaik untuk bangsa kita ke depan. Nah, terkait ini ya, terkait kemenangan, siapapun yang didorong sama PDIP ketika dia akan bergabung dengan Gerindra dan PKB, insya Allah dia akan menang. Insya Allah dia akan memimpin bangsa ke depan. Dan jangan lupa teman yang di sebelah, partai-partai yang sebelah tetap kita rangkul. Karena ini bangsa kita ya, ini bangsa kita. Mereka bukan musuh, ini hanya sebuah kontestasi politik memimpin pemimpin bangsa Indonesia yang terbaik. Yang bisa merangkul semuanya, yang bisa memajukan bangsa Indonesia ke depan. Nah, ya dari sisi komposisi ya, komposisi jumlah penduduk ya, kenapa Prabowo itu menang ya? Kalau Prabowo berpasangan dengan PDIP, dia akan menang di Jawa Tengah, dia akan menang di Jawa Barat, dan kemungkinan besar juga akan menang di Jawa Timur. Jadi Jawa adalah kunci ya? Jawa adalah kunci, 3 Jawa itu adalah kunci. Kalau sudah menang di 3 Jawa, rata di semua daerah, hampir bisa dipastikan menang. Mengingat komposisi jumlah penduduk kita ya, jumlah penduduk kita di Indonesia ini 60%, kurang lebih 60% itu ada di Pulau Jawa. 23% ada di Pulau Sumatera. 17% itu ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Artinya menang 60% mutlak di Jawa sudah selesai begitu, sudah selesai. Dan kita yakin lah ya, kita lihat komposisi 2014, 2019, Prabowo selalu menang di Jawa Barat. Dan kita lihat Jawa Tengah itu selalu menang PDIP. Jadi ketika Prabowo bertemu dengan PDIP ya sudah selesai. Ditambah PKB, kita tahu di Jawa Timur itu merupakan basis dari NU. Satu. Yang kedua basis juga dari PDIP. Jadi mereka berimbang kekuatannya PDIP dan NU di Jawa Timur. NU ini representatifnya partainya PKB walaupun ada beberapa kader NU juga di partai lain kan begitu. Nah selebihnya kekuatannya berbagi, ada Gerindra sedikit, ada Golkar sedikit, ada partai lain sedikit begitu. Tapi dominasinya ada di NU dan PDIP. Kalau NU dan PDIP sudah bergabung di Jawa Timur, kemungkinan besar juga menang mutlak begitu. Saya pikir itu, Mas. Kenapa Prabowo Puan itu bila berpasangan dia akan mendapatkan 60% minimal Jojo suara. tadi ada Jika penasaran berlawanan apa? dengan Anies. Boleh Ya. langsung nih di sesi gini. Pertama tadi saya coba nyorotin tadi Mas Gun bilang patah ya, patah dulu. Kalau dibilang patah sih sebenarnya enggak Mas. Mungkin kemarin ini dibalik yang kemarin narasi doa saya viral itu kan. Sebenarnya ini udah case close kan. Ketika saya menyampaikan permintaan maaf kan, itu sudah case close. Pihak Mas Ganjar pun sudah memberikan maaf karena sebenarnya memang gini. Dari awal memang pertama kalau dibilang adu domba atau misalkan mendorong Pak Jokowi segala macam, itu saya bantah karena memang di belakang saya tidak ada siapapun, tidak ada mendanai, tidak ada irisan dengan kekuatan politik manapun. Itu sebenarnya aspirasi pribadi saya gitu kan. Cuma memang kemarin saya amati kenapa jadi rame karena ternyata saya menduga ini ada yang menggoreng isu ini gitu loh. Makanya saya close persoalan itu dengan permintaan maaf di media mainstream supaya tidak gaduh. Jadi untuk pemirsa IGTV, Joko Priyoski ini eksklusif nih. Jadi permintaan maaf mungkin ke Ibu Megawati, ke Pak Presiden Jokowi, itu hanya ekspresi semata dan doa. Doa adalah baik, kan seperti itu? Ya, karena itu hanya aspirasi pribadi saya untuk kepemimpinan yang akan datang, bukan untuk saat ini. Kalau bicara mendorong gini loh, bagi saya gini, asumsi mendorong ini kan berarti kan kita melakukan intervensi secara masif. Kan saya nggak melakukan itu dan saya kan di luar partai gitu loh. Itu aspirasi pribadi saya lah kalau saya bilang. Tapi ketika itu saya membuat doa itu menjadi rame, wah ternyata ini ada yang mancing di air keruh gitu loh. Akhirnya teman-teman di relawan Ganjar pun banyak menyerang saya dengan bicara relawan siluman, abal-abal. Nah itu sebenarnya saya sesalkan juga. Karena hari ini saya mendukung Mas Ganjar ini murni. Tidak ada yang mendanai, tidak ada yang menyuruh. Dan saya tidak ada kekuatan apapun di belakang saya. Murni saya. Banyak teman-teman telepon saya, mungkin teman-teman 98 khususnya pada kenal saya murni hari ini. Mungkin juga teman-teman di eksponen juga pada tahu saya. Jadi memang itu aspirasi pribadi saya. Makanya ketika saya juga menyayangkan statementnya Mas Hasto ketika dibilang provokator politik. Provokatornya di mana? Itu kan hanya aspirasi. Tapi kan sudah saya close dengan permintaan maaf kan, supaya tidak gaduh dan tidak menjadi gorengan isu-isu lawan. Nah terus tadi bicara tadi ya itu mungkin sudah selesai saya anggap kan. Sudah selesai secara terbuka lah. Alhamdulillah juga pihak Mas Ganjar sudah
memberikan maaf dan sudah mewarning supaya tidak diulangi. Itu menjadi catatan penting juga buat saya. Tapi hari ini saya menjadi lebih bersemangat gitu loh untuk mendukung Mas Ganjar. Nah menariknya gini, ketika ini kemarin yang jadi ramai saat ini ketika Pak Jokowi di pidato Perindo yang pengamat politik bilang semua gesturnya sudah mulai ke arah Prabowo, ini kan menjadi menarik juga buat saya gitu. Karena bagi saya pendukung Mas Ganjar, pendukung militan Mas Ganjar. Ya kan? Artinya saya melihat kalau dua orang ini disatukan ini lebih mantap gitu kan. Lebih bisa mengakomodir semua kekuatan-kekuatan yang ada. Dan ini pernah saya sampaikan dulu di EJTV beberapa waktu lalu kalau salah. Saya coba menyampaikan gagasan kalau bisa masukkan ya ke para partai Prabowo Ganjar atau mungkin dibalik Ganjar Prabowo misalkan. Nah tiba-tiba muncul lah ini nih di lembaga survei. Sampai sekarang ada 60%, kaget. Nah, saya teringat dengan kawan saya ini Bung Andi nih, ya kan? Poros Prabowo Puan kan. Makanya misalnya menjadi seksi beliau kan. Karena saya di awal bilang ke Bung Andi, sampai tadi saya tanya, bro ente ini berani. Dia ini berani. Ya kan berani. Karena gini, pas dia mendeklarasi setahun lalu ya kan, orang mohon maaf teman-teman yang di Pak Prabowo, orang banyak yang apatis. Dengan Pak Prabowo banyak yang kecewa, apalagi kalau kita lihat ada salah satu podcast yang viral lah, saya sebut podcast apa, emak-emak kecewa dengan Pak Prabowo kan, bahkan ngancam untuk tidak memilih. Ada lagi viral sekarang nih, emak-emak di podcast kan gitu kan, tiba-tiba kencang lagi nih kan. Ada juga beberapa lembaga survei mainkan ini kan Prabowo Ganjar. Saya teringat dengan kawan ini kan gitu, nah, makanya saya bilang ini kan dinamis ya. Ini tidak juga menegasikan Bu Puan. Bu Puan juga sebenarnya punya potensi bagus. Cuma kan memang saya sebagai aktivis menyarankan beliau mungkin saatnya ya nanti di 2029 mungkin kan gitu. Sekarang karena memang kita lihat elektabilitas elektoral ya. Penasarannya ke Bung Andrianto silakan. Nah yang penasaran buat saya adalah andaikan misalkan realitas politiknya ke depan, misalkan di awal 2023 sinyalemen dari partai-partai ini nih membentuk koalisi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Nah, yang menjadi penasaran saya apakah kawan ini akan mendeklarasikan ulang poros ini ya kan? Atau gimana itu menjadi ini yang mana saya sempat diskusi pribadi sama dia. Bung Arianto, menarik ini. Jadi kami sudah mendeklarasikan poros Prabowo Puan 1 tahun yang lalu, tepatnya 3 November 2021 ya. Jadi sudah 1 tahun per 3 November kita sudah 1 tahun. Nah, kenapa kami mendeklarasikan Prabowo Puan? Karena memang kami sebelumnya itu sudah melakukan analisa, sudah melakukan diskusi panjang, sudah melakukan hitung-hitungan secara politik, faktor kedekatan A, B, C, D segala macam. Partai ini kita hitung, partai ini kita hitung, partai ini kita kalkulasi. Akhirnya ketemu pada rumusan pemilu 2024 hanya kemungkinan besar 3 kandidat. Mengingat presiden threshold ya, yang 20% kursi parlemen dan 25% jumlah suara sah ya. Hanya 3 kandidat. 3 kandidat dan hari ini real nyata. Analisa kami sebelumnya itu ya 3 kandidat. Hari ini tiga gabungan partai politik. Ada KIB. Belum menjawab pertanyaannya Bung Jojo nih. Nanti ke sana. Nah, kenapa pertanyaan Mas Jojo ini kenapa kok kita mendeklarasikan Prabowo Puan? Ya memang yang paling rasional hari ini ya Prabowo Puan ya. Puan punya partai PDIP, Prabowo punya partai Gerindra. 2 partai ini bergabung untuk maju dari Pilpres 2024 sudah nggak bicara masalah tiket. Tiket udah selesai begitu, bahkan lebih kan begitu. Kalau yang lain masih nyari tiket. Yang pertama. Yang kedua, mereka adalah tokoh-tokoh nasional. Mereka punya elektabilitas ya, terutama Prabowo karena Prabowo posisi presiden, dia 3 besar dan selalu urutan pertama Prabowo. Hampir semua survei, walaupun ada beberapa survei yang Prabowo urutan kedua ya. Tapi mayoritas survei hari ini menyatakan Prabowo di urutan pertama di Pilpres. Elektabilitas Prabowo yang tinggi ini nanti bisa mendongkrak elektabilitas Puan bila sudah dideklarasikan. Sebelum dideklarasikan mungkin Ganjar yang posisi di atas ya. Hari ini memang belum ada survei yang menyatakan elektabilitas Puan itu tinggi. Tapi juga belum ada survei yang melakukan survei misalnya berpasangan tanpa Ganjar gitu. Kita lihat kalau misalnya dilakukan survei tanpa Ganjar, apakah elektabilitas Puan naik atau tidak? Saya punya keyakinan kalau tanpa Ganjar, suara PDIP dan suara Ganjar itu kan lari ke Puan begitu.
Nah itu realitas yang akan terjadi nanti ke depan ya. Jadi kami sudah 1 tahun melakukan upaya untuk menggabungkan atau mengawinkan, meminta aspirasi masyarakat yang kita minta kepada partai politik. Kita bukan penentu kebijakan, kita hanya bisa meminta, yang menentukan kebijakan adalah partai politik dan kita hanya bisa meminta. Permintaan kita apakah diterima oleh partai politik itu ya kita lihat nanti ke depan ya. Ke depan infonya Januari atau Maret itu mereka sudah semua partai politik sudah melakukan deklarasi pasangan, sudah melakukan deklarasi capres-cawapres, kita tunggu. Nah, sekali lagi saya perlu tegaskan Bung Jojo ya, saya bukan mengecilkan kekuatan Ganjar, tidak. Ganjar itu selalu masuk 3 besar dalam survei, itu yang menjadi kekuatan Pak Ganjar ya. Nah, tapi realitasnya untuk maju pilpres itu kan minimal tiga komponen yang dia punya. Yang pertama dia punya partai politik, yang kedua dia punya elektabilitas, yang ketiga dia punya resource pendanaan. Kan kampanye butuh dana ya. Nah hari ini Megawati itu punya semuanya. Puan punya semuanya hari ini. Kalau Ganjar itu hanya punya 2, kurang 1, partai politiknya belum ada gitu Bung Junjo. Kurang lebih begitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya nanti Prabowo Puan ya kami akan tetap ngikut begitu ya. Kami akan tetap ngikut. Tapi selama belum ada deklarasi partai politik, selama belum ada ketuk palu, kita masih tetap berjuang untuk Prabowo Puan. Kalau orang pacaran katanya kalau belum ada janur kuning melengkung ya itu masih milik bersama begitu ya. Kita masih boleh untuk melakukan pendekatan begitu Mas ya. Boleh silakan Bung Jojo atau Kak Tobi silakan. Ya Mas Gun, jadi saya tadi mau tambahkan lagi bahwa tadi dibilangin sama sahabat saya nih Prabowo menang di Jawa Barat ya. Tapi analisa saya suara Pak Prabowo di tahun 2019 kemarin itu didongkrak sama PKS. Jangan salah bahwa PKS itu menang itu di Jawa Barat loh. Ya kan, seluruh Jawa Barat dia menang. Sampai pun 2 kursi DPR RI di Kota Bekasi pun dia borong sama dia. Bukan. Nah itu saya bilang. Izin Ya. Bung Tobi, hari ini Gerindra itu pemenang pemilu legislatif di Jawa Barat. Ketua DPRD-nya Gerindra di Jawa Barat. Ya bukan, ini saya berbicara mengenai suara dongkrak untuk presiden. Ya kan, jadi kalau memang bicara partai ya benar. Tapi untuk mendongkrak suara Pak Presiden itu di Jawa Barat itu dari PKS. Karena kan kemarin kan PKS kan bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itu analisa saya sama di Jawa Barat, sama di Banten, sama di DKI. Kalau analisa itu sekarang ini dia terpecah, bisa jadi, ini nggak tahu. Karena ya basis yang saya lihat di Jabar itu termasuk besar juga PKS. Jangan kita sampingkan partai PKS itu luar biasa karena mereka juga itu ya punya basis yang kuat. Nah, dan yang kedua Demokrat juga. Nah di sini kan kita bisa analisa kalau Demokrat betul-betul dia bisa ngambil AHY, bisa nanti terjadi misalnya Anies ngambil AHY, nah berarti ya itu yang sudah dikatakan sama salah satu ketua di Demokrat itu akan menarik karena pemilih-pemilih pemula akan lari ke AHY itu katanya ya kan. Nah tapi ya biar bagaimanapun ya yang terjadi di lapangan seperti itu. Tapi kalau analisa kita bahwa yang hari ini yang kuat itu Pak Ganjar itu sudah terbukti. Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Anies. Kita mau ngomong apapun ya sudah terbukti itu, Mas. Pasangan sampai dengan hari ini yang sudah jelas itu kalau dia analisa ya pasti kalau Pak Prabowo atau Ganjar itu selesai. Apalagi kalau ditambah dengan KIB, tadi sudah dikatakan sama Pak Nianto bahwa kalau ditambah sama mereka itu KIB, berarti kan ada 2 pasangan. Tetapi kalau ada 2 pasangan tidak menarik bagi kita. Berarti konstelasi politik ini itu gagal. Karena kalau 3 partai ini lebih menarik karena apa? Ya itu masyarakat akan menilai bahwa pemilihan yang terbaik yang dimana antara 3 paslon ini betul-betul rakyat senang semua. Nggak ada rakyat yang nggak senang. Anies berhasil, ya kan? Pak Ganjar berhasil, Pak Prabowo lagi lebih berhasil lagi. Karena ya kita lihat bahwa beliau itu kan satu sebagai pejuang dan pejuang itu dan kita boleh menilai bahwa beliau itu tuh betul-betul punya hati yang tulus untuk bangsa dan negara. Nah terlepas dari pemilih yang tadi sudah dikatakan sama poros
Prabowo Puan, nah itu mungkin apalagi ya Ketua DPR RI. Kalau sudah punya pengalaman yang seperti itu, ya berarti kan sudah terbukti. Nah terkadang ini masyarakat ini kan tidak melihat dari situ. Masyarakat lihat dari tata kerajaan. Di saat sudah melihat dari tata kerajaan, pasti ada penilaian negatif dan positif. Kalau sudah lihat dari tata kerajaan, Mas, siapapun itu pasti ada. Tapi kalau memang betul-betul dari bawah sama Mas Ganjar, itu berbeda. Penilaian masyarakat akan berbeda jauh. Dan itulah terbukti sampai hari ini suara Mas Ganjar lebih besar. Karena backgroundnya dari bawah. Oke. Itu. Kita Terima kunci kasih. background dari grassroots. Ke Bung Jojo. Sebelum janur melengkung semua bisa terjadi. Politik itu cair, benar juga. Jadi saya harus menyemangati Bung Jojo untuk tetap fokus konsentrasi dengan Mas Ganjar. Apapun yang terjadi, kan begitu. Namanya riak-riak gelombang atau kritikan dari teman-teman Eksponen 98, anjing menggonggong, kafilah berlalu, kan begitu. Jadi tetap saya semangati, sekali Ganjar, tetap Ganjar, ya kan? Ya memang harus gitu. Jadi gini, kalau saya kan memang jadi aktivis tuh saya kuliah 98. Saya bergerak di 98. Kita pernah ada di tragedi Semanggi dulu kan, beberapa kali kita mengalami bentrokan dan memang sudah teruji militansi teman-teman. Sampai hari ini pun saya mendukung ini memang gak ada yang suruh, memang murni hati saya aja untuk mendukung Mas Ganjar. Karena kenapa? Ketika saya zaman kuliah, saya sering membaca buku-buku Bung Karno. Sesungguhnya di Bendera Revolusi. Saya melihat sosok Bung Karno ini ada di Mas Ganjar. Sosok yang merakyat gitu kan. Kalau bisa dibilang Bung Karno itu udah menerapkan ajaran Maharanisme ya. Terus ada juga tentang dulu ada namanya Trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang sekarang. Nanti boleh ditanggapi ya Bung Andrianto atau Bung Tobias, ini paparannya Bung Jojo. Jadi kalau dibilang program unggulan Pak Jokowi Nawacita itu ya kalau saya lihat nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar, Mas Ganjar ini. Estafet kepemimpinannya dia, program-program sudah berjalan gitu loh. Dan memang hari ini saya juga kagum dengan statementnya Bu Mega yang terakhir ketika Bu Mega menantang Bu Puan dalam konteks mengejar gelar doktor honoris causa. Bukan untuk mengalahkan Mas Ganjar. Nah itu saya bilang Bu Mega memang menunjukkan sikap penegarawan dia. Artinya saya yakin PDIP ini memang benar partainya wong cilik kalau menurut saya ya. Gitu. Memang kalau menurut saya, menurut pengamatan saya. Karena Bu Mega ini memang benar negarawan gitu loh. Dia tidak pernah membuat, kalau dibilang teman-teman di luar sana melihat bahwa, kalau Mas melihat bahwa Mas Ganjar ini dianaktirikan. Kalau saya sih melihat memang Mas Ganjar bukan dianaktirikan Mas. Disuruh sabar dulu. Karena PDIP ini kan partai wong cilik, partai Soekarnois kan. Dimanapun Bung Karno ini adalah founding father. Mereka pasti akan berpikir untuk apa yang terbaik untuk bangsa ini ke depan. Makanya ini sekaligus mematahkan semua narasi-narasi kebencian yang diarahkan ke saya bahwa saya ini yang mengadu domba segala macam. Dalam hari kesempatan saya bilang bahwa saya tidak pernah mengadu domba siapapun. Hari ini mungkin boleh tanya dengan istri saya, keluarga saya. Walaupun saya nanti dieliminir oleh teman-teman relawan Ganjar, saya akan tetap mendukung Mas Ganjar. Sampai ke di TPS tempat pemilihan suara, sampai bilik suara. Karena saya melihat di situ. Nah lebih menarik lagi kan, kalau nanti ke depannya 2023 nanti kan, ini mengerucut kepada pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Gimana pun saya lihat Pak Prabowo ini juga sosok apa ya saya bilang, sosok yang sangat patriotik gitu, teruji lah dia, loyalitasnya dia, integritas dia segala macam teruji di Pak Prabowo gitu. Nah makanya keyakinan perubahan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu tetap ada di. Kalau saya meyakini kalau saya ini coba mereferensikan ya, bukan mendorong ya, nanti dipelintir lagi kan, mereferensikan atau katakanlah apa yang ada di pikiran saya, mungkin ini akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan PDIP, Gerindra, PKB. Ini kan kita harus lihat gini loh, apa sih yang diinginkan masyarakat gitu loh. Saat ini kalau kita lihat Mas Ganjar dukungannya sudah banyak. Kalau tadi saya ada yang kurang setuju dengan bahasa Bung Andi tadi, nomor satu nggak sih pendanaan. Kalau bicara tingkat elektabilitas itu harus diperhatikan, tingkat popularitas itu kan oleh partai politik. Tingkat elektoral terpilih harus diperhatikan gitu kan.
Nah, tingkat pendanaan kalau saya pikir gini, jangan bicara pendanaan juga karena yang punya PDIP bukan hanya Puan gitu kan. Ada Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar juga punya dana tapi Iya. kelebihannya Maksud saya tiketnya gitu. maksud saya pendanaan itu kan menjadi menjadi itu wilayahnya internal partai-partai koalisi kalau menurut saya. Kita sebenarnya relawan nggak bicara karena nggak usah bicara ke situ lah. Ketika kontestan maju pasti kan mereka sudah punya itu kan semua kan gitu. Itu kan memang kan wilayahnya partai ya, wilayah koalisi partai. Nah, saya bilang gini, kalau memang ini terjadi poros Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, ini sudah merepresentasi kekuatan nasionalis religius. Di sana ada PKB misalkan kan, ada NU, basis NU. Nah, PDIP, Gerindra kan. Nah, kalau kami yang mendukung Mas Ganjar, saya mendukung Mas Ganjar, saya berharap KIB sana mau bergabung. Tidak bergabung tidak apa-apa. Kalau ketika ketemu saya setuju lebih menarik kan tidak bergabung. Misalkan Erlangga, Erik misalkan. Atau Erlangga, Andika misalkan. Ini kan konsentrasi lebih menarik gitu kan. Tapi kalau saya sebagai pendukung Mas Ganjar, saya berharap mereka bergabung menambah kekuatan. Tapi kan kurang seru kalau hanya dua itu kan gitu. Tapi apapun yang terjadi pada malam ini saya membuat statement, apapun terjadi dengan situasi politik yang ada ke depan, saya akan tetap mendukung Mas Ganjar. Artinya saya menyatakan saya pendukung militan Mas Ganjar. Nah kalau nanti ini terjadi bro, ya kan mungkin ini bisa terjadi elaborasi besar nih. Relawan Prabowo, relawan Ganjar, relawan Puan, saya prediksi ini akan menyatu gitu. Menjadi sebuah menjadi sebuah power yang besar gitu loh. Untuk kemenangan bersama. Mungkin itu Mas Gun. Oke, Bung Jojo terima kasih. Ke Bung Tobias. Jadi konstelasi politik atau Bung Jojo tetap dengan Ganjar apapun yang terjadi, antara terah dan pilihan rakyat itu semua ada di ketum. Siapa sosok yang akan maju menjadi capres atau cawapres dari PDIP. Jadi melihat gambaran seperti itu, ada wangsit dari Batu Tulis sudah dijelaskan tadi sama Bung Adrianto, ada survei-survei yang selalu membuat Ganjar teratas, Prabowo juga teratas, cuman hanya Puan. Tapi dia pergi ke Korea Selatan untuk keilmuannya dan mendapat gelar doktor honor causa itu juga sesuatu yang mungkin yang benar apa kata Bung Jojo sudah dipikirkan oleh Bu Megawati. Bahwa anaknya ini pintar dan memang cocok untuk dipasangkan ke siapapun. Mau Puan Erlangga, mau Puan Anies, mau Puan Prabowo, atau Puan siapapun cocok. Silakan, Bung Tobias. Terlepas dari itu kan beliau bekas Menko satu, ya kan. Habis ini sekarang udah Ketua DPR RI, ya kan. Nah itu kan nggak gampang. Apapun yang kita lihat, orang awam lihat bahwa yang sudah dikatakan bahwa kalau Puan ngikut pasti suara PDIP hancur. Enggak juga, karena suara PDIP itu tuh suara wong cilik yang sudah dikatakan sama Ibu Mega misalnya dari atas, itu pasti turun ke bawah itu jelas. Dan kita kan sama-sama tahu Mas Gun kan, karena kita tahun 2019 kan ada di situ. Dan kita sudah tahu di mana demografi politik, suara-suara yang menang di mana kan itu sudah terukur. Apalagi nanti kalau ya ini maaf-maaf aja, karena ya tadi kita berbicara lagi kepentingan dana itu harus ada. Nah kita lihat dana yang ada ya di partai-partai besar ya pasti mereka akan mencalonkan ya salah satu punya orang yang duduk nanti di DPR RI itu pasti ya perlu dana yang besar dan orang-orang itu ya pastilah itu kan kita nggak mungkin tinggalin ke situ karena apapun bahasa kita sampai dengan hari ini tetap dana yang penting. Nah itu yang kita ngelihat. Nah kalau kita ngelihat dari kacamata PDIP itu dana itu mungkin nomor 2, tapi dia punya pemilih tetap itu jelas dari tahun ke tahun. Kalau tidak ada ini permainan, mungkin suara turun. Tapi kalau suara yang jelas, pasti dia akan naik terus. Nah itu di satu sisi. Nah kalau yang saya ngelihat misalnya, kalau tadi dibilangin sama Jojo misalnya, ya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, itu kebalik. Kenapa saya bisa kebalik? Pasti antara dua sisi. Yang pertama ya dari Gerindra tulus apa enggak? Itu karena ya biar bagaimanapun sebagai ketum partai nggak bisa dibiarin seperti itu.
tulus apa enggak. Nah, dan yang kedua, Mas Ganjar kan masih terikat dengan PDIP. Nah, kalaupun nanti PDIP lepaskan Ganjar, nah ini baru menarik. Baru menarik. Tapi terlepas dari itu ya, kita tetap maunya itu 3-3. Kalau ada tiga kandidat lebih menarik supaya ya politik di Indonesia berjalan dengan lancar. Tapi kalau hanya 2, ya kayak kita ngelihat yang lalu, kan bisa tahu sendiri. Begitu keras, ya kan? Dari awal sampai akhir kan keras. Nah, kita ngelihat dari Pak Prabowo ya itulah orang yang tulus, orang yang mau rendah hati, mau mengalah. Ya itu ada di Pak Prabowo, ya kan? Nah, tapi kalau kembali lagi kita ngelihat misalnya konstelasi politik nanti kalau misalnya Anies masuk dengan Demokrat, dengan PKS, dengan Nasdem, nah saya rasa itu menarik karena dari pemilih Muslim, nah mungkin akan terpecah juga, terpecah. Kalau nasional sudah jelas ke PDIP, ke Gerindra, tapi kalau pemilih Muslim pasti pecah, apapun pasti pecah. Nah karena mereka melihat lagi flashback ke belakang. Mungkin yang saya lihat dari kacamata saya seperti itu, tapi yang saya tahu bahwa apa yang saya pernah kerjakan bahwa nanti di tahun 2024 di saat 3 paslon ini naik, ini menarik sekali. Saya punya keyakinan ya harus 3 paslon. Seperti itu Mas, demikian. Oke, terima kasih Bung Tobias. Kita sudah mendekati mau 1 jam nih, nggak terasa ini. Jadi mungkin ada waktu 5 menit untuk memberikan closing statement. Jadi bagaimana sosok Prabowo ini memang sosok yang diinginkan bangsa ini dan mampu bisa memimpin bangsa Indonesia di 2024-2029 untuk membawa kemajuan bangsa Indonesia dan dari sisi pertahanan maupun dari sisi ekonominya. Silakan Bung Adrianto. Kami sudah mengamati beberapa perkembangan survei beberapa bulan dan tahun terakhir. Pak Prabowo mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi. Dan terakhir, survei terakhir dari Indo Strategic Research and Consulting itu, dia mensimulasikan pasangan calon yang tertinggi adalah hasil surveinya adalah Prabowo Subianto. Prabowo bila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ada 60% di situ. Prabowo dipasangkan dengan Erik 54%. Prabowo dipasangkan dengan Puan 47%. Sementara Anies AHY cuman 27 apa 30 sekian persen itu. Jadi sedikit. Ganjar pun juga cuman tembus di angka 30 sekian persen. Apa ya. diulangi Jadi, tadi Indo Strategic memberi 3 simulasi. Simulasi, ya. Sudah ada simulasi dari Indo Strategic Research and Consultant itu ya. Jadi dalam konteks itu saya yakin begini, siapapun yang dipasangkan oleh Prabowo, siapapun yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, apabila Prabowo Subianto bergandengan dengan PDIP, mutlak akan menang dalam Pilpres 2024. Boleh 3 pasang, boleh 2 pasang, kita tetap mendukung Prabowo Subianto untuk Presiden Republik Indonesia. Kami yakin kemenangan Prabowo di 2024 bisa lebih dari 60%. Itu monggo dengan Prabowo dengan Puan kita memang itu yang kita harapkan. Prabowo dengan Ganjar ya silakan. Mutlak itu murni keputusan dari partai politik. Kita hanya bisa mengusulkan, mereka yang memutuskan. Kita hari ini sampai dengan belum ada keputusan, kita tetap berusaha untuk mendorong pasangan Prabowo Subianto, Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Ini demi kemajuan bangsa ke depan. Apabila kalau ada 3 pasangan nanti Pak, artinya ada 2 ini ya, dua putaran. Kalau 2 putaran ya mungkin nanti akan bertabrakan juga dengan pilkada dan kondisi perekonomian. Kita tahu saat ini memang kondisi global sedang runtuh ya perekonomian. Perang Ukraina ini kan sangat menyedot perhatian publik. Belum lagi panas antara China dengan Taiwan hari ini. Kalau China dengan Taiwan benar-benar jadi perang, Indonesia mungkin kena imbas secara langsung nih Bang. Indonesia punya imbas secara langsung dan Pak Prabowo di situ saya pikir pemimpin yang sangat tepat. Dia bukan hanya menguasai kondisi politik nasional, Prabowo ini sangat menguasai dalam politik internasional. Dia sangat dihitung.
Saya yakin ya, kaliber Pak Prabowo ini belum ada yang kandidat yang muncul ini belum ada yang melebihi kapasitas beliau. Walaupun beliau hari ini belum melakukan kampanye apa-apa. Berbeda dengan calon lain-lain, sudah melakukan kampanye berbagai macam, melakukan pencitraan yang sangat luar biasa. Tapi memang saya hanya menganalogikan sederhana saja. Pak Prabowo diam saja elektabilitasnya tinggi. Apalagi dia bergerak. Yang lain bergerak ya segitu-gitu aja elektabilitasnya. Jangan sampai memilih pasangan presiden dan pasangan calon wakil presiden ini seperti melihat fata morgana. Seolah-olah bagus, seolah-olah indah, seolah-olah gemerlapnya luar biasa, tapi ketika didatangin tidak ada apa-apanya. Jangan mengutamakan pencitraan, lihatlah kerja nyatanya. Pak Prabowo tidak perlu dinilai, tidak perlu orang melihat, sudah tahu di 2014 bagaimana karakter Pak Prabowo. Tidak perlu berkampanye lagi, 2019 juga udah tahu bagaimana tujuan Pak Prabowo untuk negara ke depan. Dan saya yakin masyarakat sudah menyerap semua keinginan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo akan menunaikan janjinya di 2024 sampai 2029 nanti. Semoga pasangan ini bisa menjadi pemenang pemilu dan bisa membawa Indonesia maju ke depan. Dan akan merangkul semua elemen bersama-sama kita memajukan bangsa ke depan. Sekian, terima kasih Bang Gunawan. Oke, terima kasih Bung Andrianto. Semoga bisa membawa bangsa ini lebih maju ke depan, lebih modern, dan lebih disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Silakan Bung Jojo untuk closing statement-nya. Mungkin closing statement saya gini. Kalau saya tetap pada keyakinan saya mendukung Mas Ganjar sampai ada penetapan keputusan dari parpol pengusung. Apakah Mas Ganjar ini diusung atau tidak. Kalau diusung kami sangat mengucapkan syukur alhamdulillah, artinya kami akan berjuang untuk memenangkan Mas Ganjar dan memang segmentasi kami adalah kaum milenial, pemilih pemula. Karena disitulah kita harus melakukan edukasi politik dan segala macam. Dan saya yakin potensi Mas Ganjar untuk menang sangat besar. Tapi andai kata nanti misalkan di ujung para elit parpol ini tidak mengusung Mas Ganjar, mungkin kami juga akan berdiskusi juga dengan kawan-kawan. Apakah kami akan mengarah memberikan dukungan kepada yang lain, misalkan Pak Prabowo atau tidak gitu loh. Karena memang kita kan di politik ini harus realistis ya Mas ya. Kita harus realistis, kita harus membaca juga arah koalisinya kemana gitu. Karena kan gimana pun yang bisa mengusung calonnya adalah partai. Jadi gimana pun kita harus objektif melihatnya. Jadi mungkin ke depan itu sampai titik darah penghabisan lah kalau bahasa aktivis. Saya akan tetap mendukung Mas Ganjar sampai beliau dicalonkan. Tapi kalau tidak ya itu tadi saya bilang, mungkin kami akan coba mempertimbangkan ulang mana kandidat yang lebih rakyat atau lebih disukai oleh semua lapisan masyarakat. Mungkin itu Mas. Tetap rapat ke Prabowo Puan nanti kan? Ya belum tentu juga. Gitu. Karena gini, kan ini kan kita kalau saya lihat itu kan terlalu dini ya. Kalau saya nanti kan akan jadi blunder. Mungkin saya akan mengeluarkan statement setelah nanti ada penetapan keputusan calon. Siapa yang diusung oleh PDIP. Jadi ada kekuatan baru nanti itu, Bung Andrianto. Kita tunggu nih. Kita tunggu. Bung Jojo ini anak yang luar biasa, out of the box. Jadi manusia viral ini memang benar-benar pendukung Mas Ganjar Pranowo dan memang harus, yaitu Mas Ganjar pintar-pintar nih mengelola Joko Priyoski, aset bangsa ini. Jadi kita ke Bung Tobias Pathiasinnya, silahkan untuk closing statementnya. Ya, makasih Mas Gun. Kalau saya sih Mas Gun, siapapun yang nanti yang terpilih menjadi presiden ke depan, ya yang pertama ya punya integritas untuk membangun bangsa dan negara ya, di mana sama-sama keberhasilan itu untuk masyarakat kecil yang ada di bawah. Kalau kita lihat bahwa penilaian saya pribadi bahwa Mas Anies juga sudah berhasil di DKI Jakarta, Pak Prabowo sudah di kancah bukan di nasional tapi internasional, dan Mas Ganjar di Jawa Tengah ya kan. Kalau ketiga ini dijadikan satu, itu akan menjadi luar biasa untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan hari ini kita dari eksponen pemuda Indonesia berharap ya, siapapun yang nanti yang jadi presiden ke depan tahun 2024 ini, jadilah presiden yang baik dan presiden untuk rakyat. Terima kasih Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Andrianto. Terima kasih Bung Jojo, Gunawan, SCTV. Terima kasih. Bung Tobias, semoga bisa mencerahkan bangsa kita dan jangan salah pilih di 2024. Oke, demikian pemirsa IGTV, bagaimana tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia
memberikan pencerahan, memberikan gambaran bagaimana sosok yang harus dipilih di 2024. Harapan rakyat Indonesia tentunya para capres atau yang terpilih nanti bisa membawa bangsa kita lebih maju, modern, dan lebih disegani di dunia. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.